Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Mas Egi udah masuk belum ya? Belum ada ya? Belum ya. Ah, oke, saya ingetin dulu. Oke, saya sudah kontak tapi sepertinya HP-nya nggak aktif. Ya sambil kita nunggu ya. Jadi ya kuliah kita ini diisi oleh alumni ya sebenarnya, alumni kita, alumni Geomet. Mungkin sebagian sudah pernah kenal atau ini Mas Janata Giwangkara. Beliau ini alumni Geomet angkatan berapa saya lupa. Tapi beliau bimbingan saya. Jadi saya bimbing S1-nya dan memang cukup aktif terkait dengan energi ya dan climate change. S2-nya selesai di New Zealand. Nanti silahkan tanya untuk ininya ya. Saat ini kerja di Climate Works. Jadi sebuah perusahaan yang gerak di bidang energi ya di Australia, kantor pusatnya. Nah, sengaja saya minta memang karena Mas Egi juga kadang suka ngisi juga di beberapa universitas dan yang lainnya yang berkaitan dengan energi ini. Dan saya pikir ini penting ya, salah satu isu climate change kan kalau kita bicara mitigasi, sektor energi ini juga salah satu yang cukup punya peran ya dalam hal kaitannya untuk upaya pengurangan emisi gas rumah kaca atau terutama untuk energi-energi alternatif. Dan kalau kita perhatikan, sebagian besar memang energi alternatif ini ya baik langsung maupun tidak langsung itu berkaitan dengan unsur-unsur iklim. Jadi rasanya penting gitu ya untuk kita yang bergerak di bidang ilmu meteorologi, klimatologi untuk bisa juga mengambil peran yang cukup besar gitu ya di isu energi ini, terutama energi alternatif. Saya sebenarnya bentrok ini ya dengan jadwal meeting dan sudah ditunggu juga nih. Ini gimana Lutfi? Mas Egi-nya. Jadi Mas Egi ini jadwalnya memang kebetulan
dia biasa berkantor di Indonesia, di Jakarta, tapi kebetulan seminggu ini pas banget jadwalnya, jadi jadwal kuliah yang kita ini kan pas dengan jadwal dia harus ke Australia selama seminggu. Dan kemarin di-share agendanya lumayan padat gitu selama seminggu ini. Nah, ini sudah mulai aktif HP-nya. Jadi makanya waktunya, mohon maaf ini jadi agak menyesuaikan. Tapi ternyata saya juga nggak aware juga. Saya sudah buat komitmen juga untuk meeting dengan rekan-rekan NGO. Jadi ya masih ada kaitan dengan iklim juga yang akan kita bahas. Mudah-mudahan segera gabung. Tadi sih bilangnya 10 menit sebelum kuliah. Mungkin dia lupa karena waktu beda waktu. Beda waktu jadi lupa mungkin. Ya memang suka gitu karena ini. Karena beda waktunya bisa 2 jam, 3 jam gitu ya di sana. Oke. Saya info ke teman-teman saya dulu. Ini Mas Lutfi banyak bergerak di bidang energi juga, bukan kalau nggak salah saya dengar? Itu sempat ini sih Pak. Dulu ya di awal-awal Pak 2020. Apa tuh? Ini Pak jadi apa namanya yang Society of Renewable Energy itu sebenarnya komunitas gitu Pak di bidang energi terbarukan. Nah itu sebenarnya pemerakasannya Permata sih Pak. Saya ikut aja gitu. Kebetulan ya karena apa ya dulu online kendalanya banyak Pak, jadi sempat mandek juga gitu. Jadi belum jalan ya? Iya Pak. Padahal memang kalau ini potensinya besar Pak. Potensi besar tapi juga perlu modal besar. Iya Pak. Saya udah ngerasain soalnya. Saya udah ngerasain untuk risetnya sendiri lumayan habis kemarin. Iya Pak. Paling kami kegiatannya ya ini aja sih Pak, kayak apa namanya FGD gitu Pak, per FGD. Jurusan gitu ya. Kalau saya di pengembangan iya. Belum sampai Pak. Udah habis 100 juta lebih ya. Tapi akhirnya ya mandek dulu, berhenti dulu. Tapi menarik potensinya banyak, menarik, tapi juga dengan arah perkembangannya sekarang justru kita nggak bisa kayaknya untuk agak sulit untuk bergerak sendiri karena yang bermain sekarang itu ini kayak industri besar. Ya, betul. Jadi nggak bisa gitu. Makanya saya stop dulu karena melihat ini agak berat ya. Sebenarnya sih ada beberapa kawan juga yang tertarik juga untuk ini, tapi dan dia juga punya ini juga resource juga, tapi ya nanti dulu deh. Karena risknya juga besar, resikonya. Kalau kita membuat produk yang cukup ini ya, kemudian kita nggak punya backup untuk ketika terjadi sesuatu, menggantinya itu lumayan gitu. Jadi harus ada backup ini memang, dan itu harus menggandeng industri. Tapi ya buat yang kan mungkin ada di mahasiswa di sini yang punya jiwa-jiwa entrepreneur yang cukup ini kan,
itu bisa juga ya, mencoba. Kalau saya fokusnya kemana-mana, jadi nggak bisa fokus gitu. Banyak yang di ini kan, interestnya sih banyak, tapi ya nggak bisa kepegang juga. Mana nih si Egi? Oh, udah dibaca nih. Egi, udah datang belum? Belum. Belum ya? Bentar. Udah sih, WA-nya udah dibaca ini. Masih nyalain laptop mungkin Pak. Bisa jadi, karena dia ada acara ini. Sore ini, tadi siang sampai sore kayak semacam apa? Biasa kalau di Australia itu kan ada periode-periode, jadi nanti kalau Anda kuliah di Australia itu kalau ikut ini misalnya, ikut conference atau apa, itu kayak ada acara ramah tamahnya, ice breaking atau dan lain sebagainya lah, diskusi kayak gitu tuh, harus terbiasa tuh. Nah, Itu antar mahasiswa atau gimana? ya kalau kita ini internasional kan, kalau udah ikut pertemuan-pertemuan internasional ya semua Ya. ada di situ. Saya pertama kali ikut presentasi di ini internasional itu di Australia. Waktu itu saya ikut AMOS ya, Australian Meteorological and Oceanography Society. Jadi ya, perhimpunannya itulah ahli-ahli meteorologi dan oceanografi di Australia. Itu waktu itu saya presentasi di Adelaide waktu itu. Lagi musim panas di Adelaide waktu itu. Lumayan panjang jamnya. Karena kan sudah di selatan ya. Yeah. Jadi jam makan siang itu, jam makan malam itu kita masih terang gitu. Maghribnya itu udah lewat jam 9, jam 10 malam baru maghrib gitu kan. Itu kesempatan pertama saya presentasi di ini internasional gitu ya. Dikasih waktunya sangat mepet gitu kan, ya karena banyak yang ini kan. Iya, itu pengalaman yang bagus dan Anda harus coba yang seperti itu ya. Nah, kalau sekarang kan online ya kebanyakan. Tapi ya dengan seiring ininya pandemi, kita mudah-mudahan bisa normal lagi. Pengalaman ketemu yang lain ya, teman-teman baru, dan ini cukup bagus. Termasuk juga mengunjungi tempat-tempat baru gitu ya. Ya, Pak. Lagi typing. Tadi ada meeting mendadak, jadi baru bisa sampai apartemen. Oke. Jadi kita tunggu sebentar ya. Oke, dari kuliah-kuliah sebelumnya apakah ada yang mau ini kan didiskusikan, disampaikan? Silahkan sambil kita menunggu. Nanti tolong ditemenin sama Mas Lutfi ya. Saya harus keluar kayaknya atau tapi saya pakai device lain. Ya. Ini udah direkam kan ya? Udah, Pak. Lutfi udah lulus kan? Belum, Pak. Tinggal sidang sih, Pak. Oh, sidang belum? Oh, belum sidang. Kemarin baru ini ya? Iya, kemarin seminar hasil, Pak. Udah sidang. Ini, Pak. Insya Allah bulan ini, Pak. Masuk yang cepat ya?
Alhamdulillah, Pak. Soalnya ikut project, Pak, sama Pak Ferdinand. Iya, emang Datanya sudah selesai, jadi ya ini tidak bisa. mahasiswa saya banyak yang menghilang juga nih. Terutama yang pasca gara-gara pandemi jadi agak susah terkontrol ya. Kalau ini kan bisa tiap minggu bisa sekarang. Iya, Pak. Pada ini, Pak, mahasiswa Pak Fakih pada bingung, Pak, koreksi spasial. Nah itu dia mahasiswa itu saya heran, bingung, tapi itu nggak mau ngomong gitu loh. Nggak ada yang ngasih tahu masalahnya apa gitu kan. Ditanya dulu baru. Harusnya kan yang apa? Yang penelitian yang aktif gitu kan. Iya, Pak. Saya nggak tahu kenapa, jangan-jangan pada sungkan sama saya. Sebenarnya nggak apa-apa kan ya, Pak, kalau tanya dosen pembimbing gitu, maksudnya minta diajarkan gitu, Pak. Ya memang nggak apa-apa. Justru apa ininya dosen pembimbing kan di situ. Iya, Pak. Nah ini Mas Egy-nya udah ini, Pak. Ya, oke, Mas Egy udah datang nih. Halo Pak Fakih, halo rekan-rekan, mohon maaf sekali saya telat karena tadi ada agenda meeting tambahan, jadi apa namanya saya baru bisa jalan beberapa menit yang lalu dari kantor dan nyampe rumah, apartemen. Sorry. Ini di mana sih, di Melbourne atau di mana? Di Melbourne-nya. Oh Melbourne ya, Melbourne. Iya. Ya. Dekat-dekat Monash ya? Enggak di Monash-nya, enggak di kampus Monash-nya Pak, di apa namanya CBD-nya, karena walaupun kita part of apa namanya Monash Sustainable Development Institute, tapi office-nya agak berbeda gitu. Kenal Fadlil kan? Bang Fadil ya. 4241 ya? Lupa. Lagi di sana kan? Oh, saya nggak tahu malah. Coba dikontak. Coba nanti saya coba dikontak, dia lagi kuliah S2 di sana. 51 ya. Oke. Oh, 51. Oke. Ya. Ya, sambil nyari-nyari nasi Padang di sana kan. Kayaknya ada di sana tuh. Melbourne. Iya. Melbourne, Sydney itu kan ini banyak kalau Indonesia. Masakan Indonesia. Benar. Saya kayaknya nggak bisa kamera saya. Kenapa ya? Kamera saya yang keluar ginian ya? Itu OBS, Pak. Ininya, Pak, pengaturan ininya nih, di select kameranya, Pak. Bapak pilih yang USB aja, yang webcam. Oh iya nih, OBS virtual kamera. Itu OBS. Nah, OBS benar. Oke. Ya, Egy tadi saya udah sedikit memperkenalkan ya, tapi silahkan memperkenalkan diri lagi sambil ini. Tapi saya mohon maaf nih, saya mungkin pasif ya untuk ini karena pas banget. Saya ada jadwal meeting juga. Jadi nanti ditemani oleh Mas Lutfi, ada Mas Lutfi asisten untuk praktikum, SPI ini juga ada praktikumnya. Jadi silakan untuk mempersingkat waktu, silakan Mas Egy. Baik, terima kasih Pak Fakih, halo Mas Lutfi dan juga kawan-kawan sekalian. Ini udah angkatan berapa ya? 57, Mas. 57, oke, 57, saya 43. Waktu itu kebetulan juga Pak Fakih jadi pembimbing skripsi, sorry kalau akademik satu lagi beda ya, pembimbing skripsi, jadi cukup juga kenal sama Pak Fakih, intens sih. Ini saya langsung aja kali ya, sebentar saya screen dulu. Oh ini masih disabled nih Mas Lutfi. Oh iya. Oke, sudah Mas. Oke. Oh sebentar. Teman-teman mungkin bisa on cam ya, biar Mas Kiki bisa tahu juga nih adik-adiknya. Yang nggak terkendala sinyal monggo. Oke, sudah terlihat ya, mudah-mudahan. Dan dari sisi koneksi saya juga jelas kan ya, maksudnya nggak ada interupsi. Ya, clear Mas. Ya. Oke, baik. Halo, selamat sore rekan-rekan, selamat malam juga dari Melbourne. Kebetulan saya lagi ngantor di sini. Saya Janata Giwangkara dari alumni IPB juga, GFM, angkatan 43.
Senang sekali rasanya bisa berbagi pengalaman, kemudian juga cerita mungkin ya, belajar bersama, karena saya mungkin lebih spesifik untuk climate-nya itu lebih ke ya sama kayak kalian lah sebenarnya terapan gitu, dan terapannya lebih ke energi. Jadi hari ini apa namanya, topik yang saya coba nanti diskusikan sama teman-teman, net zero transition, ya net zero emission, dan kita kenapa harus juga bertransisi ke arah sana. Mungkin secara saintifik atau secara apa namanya, sains basisnya gitu ya udah dijelaskan sama Pak Fakih atau mungkin dosen yang lain, alasan kenapa harus bertransisinya. Jadi nanti mungkin saya cepat aja. Along the way nanti kalau misalkan apa namanya, teman-teman ada pertanyaan atau ada yang mau didiskusikan, silakan nanti langsung apa namanya, ini mungkin raise hand kali ya, atau nanti baru kita coba open mic apa namanya untuk sesi diskusi lebih ini. Jadi silakan nanti untuk apa namanya raise hand ataupun nanti open mic kalau takutnya saya nggak ngelihat apa namanya participants-nya gitu ya. Seperti itu mungkin untuk housekeeping dan apa namanya intro. Berikutnya ini mungkin apa namanya 4 bagian yang apa namanya atau 3 kali, yang 4 ini mungkin yang ketiga yang terakhir ini kayaknya saya masih belum selesai untuk compile yang kemarin ya, apa namanya karena jadwalnya juga saya kirain saya nanti hari Jumat, nggak taunya baru sadar tadi pas sore gitu, hari ini. Jadi belum sempat saya fill up, dan mohon maaf juga kalau misalkan nanti bahasanya mix antara bahasa Inggris sama bahasa Indonesia, karena sebagian sudah ditranslate, sebagian juga belum sempat. Jadi nanti saya coba perkenalkan tidak hanya saya, tapi juga mulai dari institusi saya bekerja gitu ya, buat juga inspirasi buat teman-teman nanti setelah kuliah gitu ya, mau nanti karir pathway-nya mau seperti apa, mungkin juga bisa jadi pertimbangan. Nggak harus semuanya ke BMKG atau yang lainnya gitu ya. Nanti kita juga mungkin bisa lebih banyak diskusi mengenai aspirasi nanti rekan-rekan mau ke arah mana, dan mungkin saya bisa juga sharing di situ. Yang kedua, kita masuk ke bagiannya apa namanya yang utamanya gitu ya, net zero dan mengapa kita harus bertransisi. Terakhir mungkin nanti ya saya bisa oral saja bagaimana nanti peran teman-teman gitu ya bisa mengawal transisi ini gitu. Syukur-syukur nanti kalau misalnya tertarik dengan renewables atau clean energy in general, saya bisa ganti slide deck dan ya diskusi banyak soal si apa namanya energi terbarukan atau energi bersihnya. Oke, jadi ini mungkin satu slide mengenai tempat saya bekerja. Jadi namanya dulu Climate Works Australia, cuman baru aja di rebranding jadi center 3 bulan, 4 bulan yang lalu gitu, untuk memang kita ekspansi ke Asia Tenggara dan juga Pasifik, Kepulauan Pasifik. Jadi sudah dibentuk sejak 2009 dan kita apa namanya misi utamanya adalah ya menciptakan dan juga membantu mengimplementasikan net zero transition tadi. Jadi ini apa namanya lembaga pemikir atau think tank nirlaba independen yang ya tadi seperti namanya gitu ya, Climate Works, mendorong aksi iklim di Australia, Asia Tenggara dan juga Pasifik. Nah, tadi sempat diskusi soal Monash, kita di bawah Monash University, khususnya di Monash Sustainable Development Institute. Waktu itu kolaborasi dengan salah satu filantropi, namanya The Mayer Foundation, salah satu foundation atau apa namanya yayasan yang cukup besar di Australia, dan saat ini punya kantor tidak hanya di Melbourne, tapi juga ada di Perth dan juga di Jakarta di Monash Campus di BSD. Itu sekilas. Nah, kami berupaya untuk apa namanya mengeset standar kami yang tertinggi, dalam artian memang apa namanya mungkin teman-teman juga sudah tahu bahwa kita sekarang mungkin sudah sampai 1,3 derajat atau 1,4 gitu ya, di mana 1,5 ini sudah probabilitasnya turun gitu ya, atau ya turun derajatnya dari dulu masih achievable, mungkin sekarang harus ada effort yang besar. Jadi kita tetap apa namanya menargetkan pathways atau peta jalan di koridor 1,5 derajat.
ya lagi-lagi untuk mendukung net zero emission di tahun 2050 di 3 wilayah ini. Strategi juga kita mencoba menjembatani antara kalau bahasa Inggrisnya enak sih, maksudnya we bridge research into actions gitu ya, menjembatani penelitian, riset gitu menjadi aksi, langkah yang nyata untuk mencapai transisi yang dibutuhkan di levelnya itu adalah sistem. Jadi systemic transitions gitu ya, bukan ke output, bukan ke perubahan yang lain, tapi secara sistematik gitu ya. Jadi satu level dengan level yang lainnya saling terhubung. Juga kita bertindak sebagai trusted advisor atau penasihat terpercaya gitu ya, influencing key decision makers atau pembuat keputusan strategis untuk mengurangi emisi dalam skala besar. Nah, karena kita bekerja dalam perubahan levelnya sistemik, jadi kita mencoba bekerja dalam 4 sistem ekonomi, yaitu ada land, food, and oceans. Yang kedua adalah energi, yang mana saya juga banyak berkutat di situ. Ada cities dan juga ada industri. Juga dalam 3 sistem pendukung atau enabling systems, mulai dari sustainable corporates, sustainable economies, sustainable finance gitu. Dan ya ini wilayah kerjanya tadi. Kita juga punya operations dari business, development, communications gitu ya, dan juga system change. Jadi punya tim khusus sendiri untuk ngurusin bagaimana kita merubah satu sistem gitu ya. Ada dari sini ada research, analysis and modeling, ya dan lain sebagainya. Dan juga untuk approach-nya ada 5 step besar gitu ya, end-to-end approach. Mulai dari kita membuat agenda research ataupun study, kemudian juga kita melakukan terapannya gitu ya, bagaimana tidak hanya di level penelitian saja, tapi juga bisa diimplementasikan di level kebijakan, keputusan gitu ya. Terus kita coba implementasi bersama mitra, oleh karena itu yang step keempatnya adalah kemitraan, dan yang terakhir adalah kita coba bangun kapasitas bersama, bagaimana kita bersama-sama bisa berubah di level sistem tadi. Nah ini spesifik di perkenalan saya, jadi ya saya angkatan 43, dulu fokusnya di mitigasi. Ini agak telat ya, harusnya teman-teman saya tuh udah pada selesai di 2010, cuman karena di tahun atau semester atau tahun terakhir ya, karena dari semester 7 saya mulai internship. Nah ini juga salah satu tips nih, jadi teman-teman kayaknya sekarang juga nggak harus melakukan riset untuk tugas akhirnya, tapi juga bisa magang atau kerja praktek apa ya namanya Mas Lutfi sekarang, mungkin praktek lapang atau apa tuh modelnya selain riset, banyak nggak ya? Ini sekalian tanya deh. Banyak Mas, apalagi sekarang kampus mereka juga tambah ini. Benar. luas. Ya, jadi ya ini salah satu pertimbangan juga nanti buat teman-teman kalau tugas akhirnya nggak harus melulu riset, tapi juga bisa mungkin sama kayak saya gitu sebagai magang dulu sangat beruntung bisa masuk magang di Dewan Nasional Perubahan Iklim, tapi sekarang udah dibubarkan atau di-merge ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan gitu ya. Jadi sebagian besar direktorat yang ada di Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim atau DJPPI itu ya working group atau kelompok kerja waktu itu di DNPI gitu, ada dari mitigasi, adaptasi, alih teknologi, kemudian juga peningkatan kapasitas dan lain sebagainya. Dan ya cukup bekerja lama juga di sana. Jadi begitu selesai studinya saya alhamdulillah langsung diangkat jadi staf di kelompok kerja mitigasi perubahan iklim, dan juga di monitoring sama evaluation, waktu itu lebih ke internal sih. 2010 sampai 2014, kemudian 2014 saya pindah ke USAID untuk Indonesia Clean Energy Development untuk project base, untuk memang saya pengen elaborasi lebih banyak di sektornya di energi gitu. Kemudian juga saat bekerja di USAID ini apply iseng
New Zealand ASEAN Scholarship, dan apply Energy Sustainability and Environment di University of Auckland. Jadi menyelesaikan studi masternya di sini 1,5 tahun. Sebelum sekolah dia sempat kerja juga di GIZ sebentar. Kemudian sepulang dari sana 2017 itu sempat kerja sebagai individual consultant untuk UNDP, projectnya namanya M3 ya, saya lupa, market transformation apa gitu kepanjangannya. Kemudian saya masuk ke think tank yang memang khusus untuk energi di ISR atau Institute for Essential Services Reform. Jadi ya cukup prominent juga lembaganya gitu. Tidak hanya di nasional ya, tapi juga di regional dan internasional. Sekarang kerja sebagai senior project manager untuk energy system. Based saya milih tetap di Jakarta gitu karena juga satu dari sisi arrangement-nya agak cukup sulit gitu untuk pindah ke sini karena istri kebetulan juga bekerja di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral gitu ya. Ketemu sama istri waktu sama-sama kuliah di New Zealand. Jadi agak susah, jadi ya oke saya kerja bolak-balik kayak sekarang aja gitu ke sini kalau misalkan ada spesial agenda gitu. Ya harapannya juga tahun depan atau tahun depannya lagi mungkin bisa lanjut sekolah nggak jauh-jauh, yaitu ngawinin antara iklim dan juga energi, khususnya di dekarbonisasi sekarang yang memang lagi jadi spotlight ya, atau yang jadi isu yang memang populer atau banyak yang diiniin gitu. Seperti itu. Jadi kawan-kawan terbuka banget kesempatannya gitu untuk bekerja. Saya dulu mungkin ketika duduk di bangku kuliah sama kayak teman-teman bingung juga waktu itu mau lulus kuliah mau kerja di mana gitu ya. Tapi percayalah bahwa sekarang dengan isu iklim yang lagi naik, kemudian juga hampir semua lembaga sekarang nyari posisi yang backgroundnya iklim, jadi teman-teman tuh momentumnya sekarang jauh-jauh lebih besar dan lebih banyak gitu ya peluang untuk kerja di tempat yang enak gitu, di tempat yang sangat konstruktif sekarang gitu saatnya. Jadi waktunya pas sih sebenarnya gitu. Itu mengenai saya dan Climate Works. Sampai sini mungkin ada yang mau ditanyain dulu, tips dan trik juga silahkan. Saya bisa pause dulu di sini kalau ada yang mau nanya-nanya, saya persilahkan dulu mungkin. Asistennya boleh nanya nggak, Mas? Oh ya, silakan, Mas. Ya, pemancing Mas. Mungkin ya, pemantik. Pemantik teman-teman nih. Ya, Mas, saya Lutfi Aditya. Kebetulan ya selain jadi asisten praktikum, sekarang mahasiswa tingkat akhir ya, sedang skripsi juga gitu. Angkatan 55 gitu, Mas. Nah, mungkin ya ingin bertanya sih, Mas, karena apalagi di zaman online gini ya, teman-teman juga banyak yang kuliah dari rumah, tapi sekarang udah mulai mending lah untuk COVID. Nah itu bagi kita itu gimana Mas biar tahu peluang-peluang kerja, apalagi yang mahasiswa tingkat akhir ya Mas, terutama di bidang iklim, terutama kalau Mas di bidang energi gitu Mas. Apa ada lowongan yang bisa kita apply gitu Mas di bidang iklim gitu? Ya. Terima kasih, mungkin ini juga nanti bisa memotivasi juga mengarahkan nanti minat bakat teman-teman ya mau kerja di mana dari sekarang gitu. Walaupun ya mungkin 2 tahun lagi kalau teman-teman 57 ya sekarang. Oke, jadi intinya adalah satu, saya waktu itu cukup juga proaktif gitu ya untuk cari. Misalkan sekarang kan ada platform yang memang biasanya menghosting job opportunities gitu ya, atau lowongan pekerjaan. Kayak saya dulu tuh waktu ingat banget ada 2 ya kalau nggak salah saya yang ikutin, nggak tahu masih ada atau enggak ya mailing listnya. Itu satu adalah kerjango.com kalau nggak salah. Itu nanti kita filter subscription-nya berdasarkan area atau industri yang memang kita tertarik untuk bekerja gitu ya, misalkan energi kah atau iklim, mungkin iklim sekarang lebih banyak ya opsinya. Sama satu lagi itu adalah kalau nggak salah Dev Jobs Indo, Development Jobs Indonesia.
ya .com. Nanti mungkin kalau Mas Lutfi sekarang bisa googling, silakan nanti di paste juga di chat box gitu untuk teman-teman bisa lihat dan mulai pikirkan gitu ya. Tapi intinya kalian itu bisa bekerja, nggak harus jadi researcher atau peneliti, tapi bisa juga kerja di think tank, lembaga pemikir gitu ya, sama kayak saya gitu waktu selesai kuliah. Itu lebih ke praktikal sih dan lebih mungkin matching juga. Jadi kita melakukan riset, studi, dan coba ditranslate atau diterjemahkan ke kebijakan dan apa yang memang mungkin lebih implementatif gitu atau lebih ke aksi atau guidelines untuk perusahaan, untuk ya industri gitu ya, bagaimana mereka bisa dekarbonisasi dan lain sebagainya. Bisa juga coba apply di consulting firm atau apa namanya, firma yang memang untuk konsultasi gitu atau kerja-kerja yang memang ya konsultan gitu ya, kayak McKinsey mungkin kalau misalkan ini, atau yang lainnya yang tier berikutnya kayak apa ya, saya terakhir itu buka, aduh saya lupa. Tapi ya intinya di consulting firm apa namanya, yang kayak McKinsey, Deloitte, PwC ya, PricewaterhouseCoopers gitu ya, PricewaterhouseCoopers, PwC, atau yang lain-lainnya gitu. Jadi itu mungkin 3 jalur yang bisa teman-teman pilih ya. Peneliti oke gitu ya, bagus, silahkan dilanjutkan apa namanya, minat bakatnya, kemudian bekerja di think tank juga yang lebih aplikatif, lebih terapan juga bisa, atau masuk ke apa namanya, think tank kayak gitu bisa juga, atau yang terakhir mungkin apply jadi PNS gitu ya, selain BMKG mungkin bisa di apa namanya, Kementerian SDM kalau tertarik di energi, atau kementerian yang lain yang memang jadi minat bakatnya. Jadi ada 4 apa namanya, cara ya untuk teman-teman nanti mulai memikirkan nanti kalau misalnya udah lulus mau jadi apa, atau bahkan sekolah lagi gitu ya, apply apa namanya, apa, beasiswa gitu ya. Itu bisa jadi opsi juga sih. Tapi saran pribadi saya dan menurut pengalaman saya sih, kalau bisa ya kerja at least mungkin setahun dulu, 2 tahun, untuk dapat apa ya, gambaran sebenarnya apa yang dibutuhkan di industri itu apa namanya, seperti apa gitu ya konkretnya. Nanti kalau kalian mau ngambil S2 itu udah punya satu topik yang pengen kalian dalami gitu nanti saat S2. Saya pun begitu. Jadi saya bahkan berapa tahun ya, lulus 2011, sekolah lagi 2016, 5 tahun. Saya waktu itu 5 tahun dulu untuk bisa dapat gambaran saya mau memperdalam apa, dan nanti ketika selesai sekolah saya nanti mau kerja di mana atau ngapain gitu ya. Itu juga ya saya rekomendasikan, atau mungkin bisa jadi pemikiran juga buat teman-teman. Nggak langsung buru-buru mau sekolah lagi misalkan. Seperti itu sih. Jadi mungkin itu jawaban panjangnya, mohon maaf. Ada lagi mungkin sebelum saya lanjut? Pasti. Ya. Kalau enggak ya nanti kita bisa Lanjut dulu aja, Mas. Ya, lanjut dulu ya. Iya. Saya coba kerjakan gitu soal net zero transition. Ini mungkin juga teman-teman udah pernah terekspos ataupun ya tahu gitu ya, bahwa dalam hampir 2 abad ini terakhir emisi gas rumah kaca ini sudah meningkat. Kalau dari sisi berapa kali lipatnya, ini besar banget sih, menjadi sekarang atau terakhir di 2019 itu adalah 48,1 gigaton karbon dioksida, dan tiap tahun tuh kita mungkin naiknya 5 gigaton gitu. Dan kalau misalkan kita rate-nya seperti itu aja, karbon budget kita tuh apa namanya, terbatas gitu ya, sampai satu titik tertentu. Saya lupa berapa apa namanya, tepatnya apakah 60 gitu ya di sini, atau mungkin lebih dari itu. Saya lupa, tapi itu adalah nanti mencapai satu titik yang memang kita nggak bisa merubah atau
kita tidak bisa menahan dampak dari krisis iklim yang terjadi gitu. Jadi akan sangat katastrofik dan ini urusannya adalah eksistensi gitu ya. Nanti apakah manusia bisa hidup atau enggak. Jadi ini memang jadi ancaman yang nyata, bahkan di laporan terakhir yang saya baca dari World Economic Forum. Jadi forum yang memang tidak hanya membahas soal ekonomi aja tapi juga terapannya gitu ya. Mereka mensurvei lebih dari 100 perusahaan multinasional dan menganggap di tahun lalu, kalau nggak salah, tahun lalu apa tahun ini saya lupa, mohon maaf, itu adalah tantangan utama global saat ini adalah perubahan iklim atau krisis iklim ini gitu. Jadi memang juga sudah diakui oleh industri-industri dan juga perusahaan bahwa perubahan iklim ini memang sesuatu yang harus dipikirkan gitu ya. Dan ini lebih banyak karena penggunaan di sektor energi. Jadi kalau teman-teman lihat di tahun 1850, ini data yang cukup panjang yang bisa saya, dan cukup lengkap dari sisi sektoral gitu yang bisa saya ambil dari Climate Watch, tapi papernya dari Good Show ini salah satu ilmuwan Jerman kalau saya nggak salah, yang memang melihat tahun per tahun gitu. Jadi tiap tahun selalu diupdate gitu, dan data global terakhir di 2019. Bagus juga sih, jadi nggak bias dari 2020 kan kita COVID, 2021 juga gitu, global pandemic. Pasti ada turun secara emisi dan penggunaan, tapi 2019 ini masih oke lah, masih bersih datanya, tanda kutip. Jadi tahun 1850 itu si sektor pertanian ini menjadi sektor penyumbang utama dengan kisaran 835 juta ton karbon dioksida waktu itu. Energi memang kedua gitu ya, karena memang pada tahun segini atau abad 18 akhir ini sudah mulai juga ada ekstraksi industri gitu ya, tapi belum sampai pada revolusi industri yang mana di situ konsumsi energi fosil secara cepat terjadi di Eropa awalnya, kemudian menjalar ke dunia gitu ya. Jadi kontribusinya 60% kalau misalkan pertanian gitu ya. Nah tapi sejak tahun nggak lama setelah ini, 1882 lebih tepatnya, itu sektor energi overtake membalap gitu ya, mendominasi sektor yang paling banyak menyumbang di emisi gas rumah kaca global dari sektor yang sebelumnya pertanian ya. Itu selisih tipis gitu, sekitar 0,1 aja. Jadi saya mau marking bahwa tahun 1882 ini terjadi transisi dari secara sektoral mana yang menyumbang emisi lebih besar gitu. Dan terakhir di 2019 itu 74% emisi gas rumah kaca dunia berasal dari sektor energi, atau lebih tepatnya ya 35,6 gigaton dari 48,1 di total, secara total gitu. Nah kalau kita lihat lagi sektornya dari tahun 1850 sampai 2019 itu tuh naiknya 77 kali lipat, bahkan lebih 2 kalinya rate-nya emisi gas rumah kaca gitu ya. Jadi sangat-sangat eksponensial, bisa dibilang seperti itu. Dan apa dampaknya? Tadi sudah sempat saya juga ceritakan bahwa ini data memang tahun 2018, karena saya ngambil spesifik di Asia Tenggara gitu ya, biar lebih representatif. Itu kalau kita gagal untuk menahan laju kenaikan suhu rata-rata secara global di bawah 1,5 derajat dibandingkan dengan tahun 1900 kalau nggak salah, 1900 kalau saya nggak salah, itu adalah nanti ini dampak-dampaknya gitu. Jadi kalau misalkan dari sisi ini adalah tutupan es atau salju gitu ya di daerah Asia Tenggara di beberapa titik tentunya, karena kita ada juga yang nggak bersalju.
itu akan menurun kalau 1,5 derajat aja sekitar 30-43% kemungkinannya. Ini relatif ke tahun 96 sampai 2015 datanya gitu. Jadi seperti itu, dan akan naik hampir berapa nih, 2 kali lipat kali ya kalau misalkan kita gagal atau laju kenaikannya sampai dengan 4 atau sampai 4,2 derajat gitu. Sedangkan untuk kenaikan suhu itu naiknya mungkin walaupun kita berhasil di 1,5, kita tetap akan terjadi kenaikan mungkin sampai dengan 2,3 secara rata-rata. Dan ini kenaikan musim panas gitu, itu naik frekuensi dan juga frekuensi dari hari-hari terpanas gitu ya tiap tahun itu naik 2 kali lipat atau 200%. Bayangkan ini naik 0,5 derajat, ini bukan lagi doubling tapi juga 3 kali lipat gitu ya naiknya, banyaknya hari panas gitu, itu sampai 600% gitu. Juga musim hujan itu juga bakal, atau air gitu ya, curah hujan itu akan lebih basah khususnya untuk di Asia Tenggara. Jadi pada umumnya ya, jadi naik sekitar 4%. Jadi dan ini juga frekuensinya naik sekitar 22% untuk yang 1,5 derajat gitu. Jadi dan terakhir ini adalah musim keringnya gitu. Jadi naik ya rata-rata 2 bulan durasinya. Jadi intinya adalah mungkin teman-teman tahu juga durasinya akan semakin pendek untuk musim hujan atau ya musim hujan. Atas hujannya, curah hujannya itu akan semakin tinggi gitu. Jadi setiap ton karbon dioksida yang memang kita bisa tahan laju emisinya itu sangat penting. Nah, ini data terakhir dari tahun ini berarti ya, yang saya bilang tadi dari World Economic Forum Global Risk Report. Silakan nanti teman-teman kalau mau baca lebih lanjut bisa googling ya dan baca laporannya. Di situ bahkan kita sudah mengalami kenaikan sebesar 1,2 derajat di tahun lalu. Padahal ini masih pandemik ya. Itu dan kita mungkin akan cukup sulit nih untuk menahan laju di 1,5 derajat gitu ya. Kalau misalkan kita tetap dalam kebijakan-kebijakan atau usaha-usaha yang saat ini gitu ya, nggak banyak aksinya, itu bahkan rata-ratanya naik 2,7 gitu ya. Paling rendah ya mungkin 2 derajat atau paling tinggi 3,6 derajat. Ini kalau kita business as usual gitu ya, tidak melakukan aksi apa-apa. Terus kalau kita implementasi penuh nationally determined contribution gitu, atau kontribusi memang yang berasal dari tiap-tiap negara gitu ya, dari 190 lebih negara dalam kerangka UNFCCC, United konvensi PBB untuk perubahan iklim. Itu juga hanya menurunkan atau ya paling sedikit itu naiknya 1,9 yang nggak jauh beda gitu ya. Rata-rata mungkin di 2,4 derajat. Juga sekarang yang sudah lagi banyak direncanakan gitu ya mengenai yang net zero itu mungkin hanya bisa menahan laju di 2,1 derajat gitu paling rendah ini, dan seterusnya. Ini paling optimistik dengan base case gitu ya, kita implementasi di semua sektor, ambisinya dinaikin dan lain sebagainya, itu baru bisa mencapai ini gitu. Jadi take away-nya adalah satu, memang gagalnya aksi iklim gitu, penanganan terhadap atau pengendalian terhadap krisis iklim ini diakui oleh secara global gitu ya dalam 1 dekade ke depan, khususnya misalkan ini yang kedua adalah cuaca ekstrim dan juga kehilangan keanekaragaman hayati ini
jadi resiko terbesar kedua dan ketiga secara berurutan gitu. Jadi yang pertama climate action failure, yang kedua adalah extreme weather, kemudian yang ketiga adalah ya biodiversity loss. Nah, yang kedua adalah yang dari laporan ini bisa diambil, memang kita inginnya cepat transisinya tapi disorder gitu ya, maksudnya tidak secara sistematik lah atau masih secara silo gitu. Ada negara yang satu sangat berkomitmen tapi di negara lainnya ya masih biasa-biasa aja gitu. Ataupun dari sisi sektor atau aktor gitu ya, pemerintah maunya kemana, bisnis maunya kemana, investor maunya kemana, ini masih belum dalam satu frekuensi dan satu visi gitu ya, bisa dibilang seperti itu. Dan juga kompleksitas terkait penanganan perubahan iklim, kemudian juga saling terkait satu sama lainnya, dan juga masih selama ini adalah sporadis gitu ya, distributed, ya silo-silo tadi itu memang ada indikasi bahwa transisi ini akan berjalan secara perlahan gitu ya, atau bertahap, nggak langsung cepat dan juga dalam seperti yang kita inginkan, tapi ya seperti inilah. Nah, ini ada beberapa terminologi dan juga pengertian terkait atau di sekitaran net zero emissions gitu ya. Saya agak bingung untuk menerjemahkan ke bahasa Indonesianya ya, emisi netral bukan netral karbon, emisi netral nol bersih gitu, itu juga mungkin agak-agak cukup sulit, jadi saya tetap pakai terms yang NZE ya, net zero emissions. Jadi ada dua terminologi yang saya coba capture gitu. Jadi yang pertama ada orang-orang yang bilang bahwa carbon netral itu sama dengan net zero emission gitu ya. Pada prinsipnya bisa dibilang iya, tapi ternyata ada sedikit perbedaan gitu. Kalau misalkan si karbon netral ini memang lebih menyeimbangkan antara emisi karbon yang kita keluarkan dan yang kita serap gitu. Jadi tidak ada tambahan ke atmosfer, intinya kayak gitu. Jadi di sini juga opsinya umumnya ada dua ya. Yang satu adalah penurunan secara drastis emisi karbonnya menjadi net zero ini gitu ya, atau netral. Yang kedua ini adalah, ini yang opsi yang menurut saya kurang juga, atau bisa jadi salah interpretasi atau salah langkah bagi beberapa orang yang baru paham gitu ya. Jadi adalah menyeimbangkan emisinya ini melalui offset gitu. Jadi kita oke lah, kita nggak apa-apa bayar misalkan Australia contohnya. Oke, kita masih tetap mengeluarkan emisi, tapi kita beli reduksi emisi atau karbon kreditnya dari Indonesia misalkan. Gitu. Jadi semacam saya bilang cheating gitu ya, atau berbuat curang gitu, karena pada karbonnya dia secara akumulatif masih lebih banyak, masih lebih besar dibandingkan dengan apa yang mereka serap gitu. Jadi menurut saya ini agak-agak cukup ya bisa jadi misleading gitu ya, salah langkah gitu kalau memang offsetting ini jadi salah satu opsi gitu secara agregat gitu ya. Tapi kalau misalkan secara industri ya oke lah, karena beberapa industri karena memang agak susah gitu ya, seperti industri baja gitu, industri penerbangan misalkan, yang memang agak susah kalau misalkan kita alternatifnya dalam waktu dekat ini pindah ke listrik gitu, karena idealnya adalah dijadiin listrik itu semuanya salah satu peta jalan gitu. Jadi elektrifikasi semua sektor itu adalah salah satu opsi, tapi hard to abate sectors atau industries kayak yang tadi saya bilang itu cukup sulit untuk dielektrifikasi atau dilistriki gitu. Jadi ini. Nah, yang kedua adalah net zero emissions. Nah, ini sebenarnya lebih komprehensif lagi atau lebih luas lagi gitu. Jadi tidak hanya membincangkan tentang apa yang kita emisikan secara karbon, tapi juga emisi yang lainnya, CH4 di sini, ataupun
ya CH4 metana juga cukup ini ya, cukup jadi salah satu diskursus juga khususnya dari kebocoran atau leaking dari apa namanya site atau tempat-tempat penambangan minyak dan bumi gitu ya, ladang-ladang minyak dan bumi itu biasanya ada leaking yang memang nggak tahu kita gitu, dan ternyata teman-teman juga mungkin udah belajar bahwa GWP atau global warming potential dari metana itu 24 kali lipat daripada karbon dioksida gitu. Jadi salah satu ya jadi concern atau perhatian gitu ya. Nah di sini tuh biasanya terminologi yang net zero emissions ini lebih menitik beratkan kepada usaha-usaha untuk menurunkan carbon emissions, emisi karbon atau gas rumah kaca secara umum itu ke titik yang paling rendah sebisa mungkin gitu. Dan mentreat tadi kalau misalkan di sini adalah si offsetting ini jadi opsi juga gitu ya. Nah ini opsi offsetting ini menjadi usaha akhir gitu. Jadi dengan kata lain katanya si net zero emissions ini adalah di mana kita manusia itu mulai stop menambah beban iklim dan juga gas rumah kaca di atmosfer. Gitu. Jadi makanya 2050 itu menjadi titik penting atau milestone penting untuk bisa mencapai net zero di menahan laju kenaikan suhu di bawah 1,5 derajat itu adalah salah satu momennya ada di 2050 gitu udah mulai bisa net zero gitu. Jadi apa yang penting di sini adalah kita harus bisa mengukur jejak karbonnya seberapa besar dari satu kegiatan, dari satu industri, dari satu negara gitu ya. Kita harus bisa mengukurnya seberapa besar karbon yang kita inikan atau emisi yang kita keluarkan, yang kita produksi. Juga kita punya inisiatif untuk pengurangan emisi atau mitigasi perubahan iklimnya dari pengurangan emisi gas rumah kacanya seperti apa. Dan terakhir adalah upaya-upaya untuk mengoffset karbon yang memang susah tadi gitu. Jadi dia juga investasi di di teknologi kah, di pengurangan atau langkah-langkah yang lain untuk keluar. Jadi itulah sekilas atau secara general apa itu net zero emissions. Nah ini secara khusus di topik energi, si net zero emissions ini peta jalannya adalah sangat sempit katanya dan perlu cepat dan dalam yang tadi saya sempat bilang, dekarbonisasi yang cepat dan dalam gitu, mendalam itu dibutuhkan gitu. Ini misalkan laporan dari Badan Energi Internasional atau International Energy Agency IEA dalam flagship reportnya Net Zero by 2050 itu mengcapture bagaimana emisi di 2050 dari berbagai subsektornya. Jadi yang paling besar di sini adalah dari listrik dan juga dari pemanas gitu ya, karena kalau di negara-negara subtropis itu biasanya ada musim dingin di mana di situ juga konsumsi energi untuk pemanas kayak sekarang di Australia gitu itu sangat tinggi atau naik gitu saat musim dingin. Yang kedua adalah di sektor industri, tadi saya sudah bilang karena memang ini sekarang lagi banyak negara yang memang lagi transisi dari negara berbasis pertanian misalkan ke berbasis industri. Jadi industrinya juga besar. Yang ketiga dari sisi transport, karena transport ini sangat masih bergantung sama minyak bumi gitu, jadi sama fossil fuel. Jadi ini juga besar gitu upayanya. Yang keempat itu dari sisi bangunan gitu, karena bangunan juga dan urbanisasi, kemudian juga pola bekerja ataupun beraktivitas yang lebih banyak di bangunan komersial, di mall misalkan atau di rumah bahkan itu menyumbang emisi yang tidak sedikit. Dan yang terakhir ini di yang sektor-sektor lainnya gitu. Jadi ini adalah di 2020 lalu dan ini adalah yang idealnya carbon emissions di tahun 2050 gitu. Jadi harus bisa berkurang, misalkan contohnya di electricity. Oh ternyata bisa juga
sink dia ya, atau negatif gitu, bisa menyerap 0,4 gigaton di tahun itu. Apa aja langkahnya? Ini spesifiknya nanti bisa kalian atau teman-teman baca gitu, pelajari di laporannya langsung. Kemudian juga yang kedua, ternyata bisa kita identifikasi juga bahwa transportasi ini seintensif apapun usahanya masih tetap ya mengeluarkan emisi gitu ya, pahit-pahitnya itu sebesar 0,7 gigaton gitu. Dan juga di industri 0,5 gigaton. Yang lainnya sih relatif mendekati nol ya, gitu. Jadi inilah gambaran bagaimana net zero emission di sektor energi itu bisa dilakukan. Saya stop dulu di sini. Ada pertanyaan mungkin dari teman-teman soal net zero emissions, definisinya, ya alasannya gitu kenapa penting si net zero emissions ini. Silakan. Wah, ini jangan-jangan teman-temannya pada bingung atau masih mengerti bahkan atau gimana nih? Diam itu banyak artinya nih. Gimana teman-teman? Ya, silakan aja kalau ada yang mau ditanyakan atau definisi-definisi yang masih belum paham juga. Kan teman-teman juga baru nemu ya. Ya. Kalau udah ada, ini siapa nih? Fauzi ya? Oke, saya stop dulu deh. Ini nih mukanya juga. Gimana Fauzi? Ya. Ya, kenalin Bang, saya Fauzi Salim dari Angkatan 57. Tadi menarik banget tentang net zero emission. Kebetulan saya juga di Instagram sering lihat ada komunitas lingkungan gitu ya. Sebenarnya mirip NGO. Jadi mereka juga kritis terhadap kebijakan pemerintah gitu, terutama yang di Indonesia. Nah, jadi saya lihat ada berita gitu Bang, beberapa bank atau lembaga keuangan itu memberikan kredit mungkin ya, bentuk kredit untuk perusahaan-perusahaan energi seperti perusahaan batubara gitu kan, yang kalau dilihat itu nggak pro net zero emission gitu. Nah, pertanyaan saya kira-kira nih Bang, apakah ada sanksi nggak sih kalau misalkan untuk memuluskan jalan net zero emission itu bagi negara-negara atau pihak-pihak yang nggak taat gitu atau yang nggak mau mendukung net zero emission ini? Terima kasih pertanyaannya. Jadi secara tata kelola gitu ya, memang net zero ini masih bukan mungkin volunteer gitu ya. Belum ada yang khusus kecuali memang di beberapa negara sudah, saya lupa berapa negaranya gitu ya. Nanti bisa teman-teman lihat di Net Zero Emission Tracker. Dia dari Oxford University sama siapa lah satu lagi tuh saya lupa. Itu tracking dia berapa banyak negara yang sudah punya net zero emissions ini di aspek undang-undang gitu. Jadi ada undang-undangnya tersendiri yang mana ya teman-teman tahu kalau misalkan memang tidak menaati misalkan dari sisi emisi, batas ambang emisi tiap tahun yang harus dicapai gitu ya, ataupun mungkin berapa dendanya apa segala macam, itu yang sudah dilegislasi dalam bentuk undang-undang itu ada hukumnya gitu. Cuman itu baru berapa ya, saya lupa gitu, sebentar, kayaknya saya bisa quick karena saya sempat ngechat. Oke, jadi sekarang nih ketemu langsung. Jadi ada 119 negara yang sudah punya komitmen soal net zero emission. 17 negaranya diantaranya sudah sudah yang tadi punya undang-undang ya, udah ada legislasinya. 31 masih di kebijakan dalam bentuk kebijakan aturan gitu ya, tapi bukan mengikat gitu. 17 masih di dalam tahap deklarasi atau masih dalam tahap
oke, komitmen saya mau ini, tapi masih belum jelas gitu. Nanti dicapainya gimana, peta jalannya seperti apa gitu ya. Itu bahas 17 dan 54-nya lagi masih di dalam diskusi atau proposal gitu untuk ini. Jadi kalian rekan-rekan bisa cek di yang eciu.net /net zero tracker. Nah itu di situ bisa teman-teman lihat gitu siapa aja termasuk Indonesia tuh masuk kalau nggak salah masih di in discussion ya. Karena kita masih belum ada kebijakan khusus yang menyatakan kita mau net zero di 2060. Oh ya, Indonesia ini 2060 targetnya, bukan 2050 gitu. Tapi di ASEAN hampir semuanya sudah punya target ini gitu. Jadi itu sih gimana masing-masing negara itu memang agak cukup berbeda-beda sih Fauzi gitu. Yang sudah punya undang-undangnya pasti ada sanksi-sanksinya dan juga mungkin insentif. Tapi yang lainnya sih pada umumnya sih belum. Terima kasih Fauzi pertanyaannya. Teman-teman ada yang mau nanya lagi mungkin terkait ini? Oke, ada Mas Sapaat. Ya Bang, perkenalkan nama saya Sapaat Bang dari GFM 57. Yang ingin saya tanyakan ini Bang, mengenai perdagangan karbon yang tadi sempat Bang singgung. Kalau saya menangkap perdagangan karbon itu negara-negara atau negara yang menghasilkan karbon itu diwajibkan untuk membayar denda kepada negara yang tidak menghasilkan karbon. Kalau saya lihat dari sini, kalau suatu negara itu tetap menghasilkan karbon, tapi keuntungan itu lebih besar, sehingga bisa menutupi denda. Sehingga saya menyimpulkan bahwa perdagangan karbon ini kurang efektif. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah dalam pengurangan emisi khususnya dari PLN ini untuk mengurangi bara dengan menggunakan perdagangan karbon ini sudah tepat atau tidak Bang? Mungkin itu Bang. Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya bagus gitu ya menurut saya dan juga kritis. Seperti yang tadi sempat saya tampilkan dalam slides. Jadi carbon offsetting ini yang akhirnya memang diperjualbelikan gitu ya. Itu memang secara idealnya nggak ideal gitu dalam menekan laju penurunan emisi yang cepat dan juga signifikan gitu. Tapi di sisi lain juga saya lihat ini memang jadi salah satu opsi gitu ya. Tapi mungkin tidak dalam tingkatan negara gitu. Tapi mungkin lebih ke perusahaan-perusahaan yang memang agak susah tadi untuk melakukan dekarbonisasi gitu. Karena satu mungkin akan menjadi produk-produknya mahal gitu atau servicesnya mahal. Yang kedua juga dari sisi teknologi, belum ada teknologi yang membuat sampai seefisien itu dari sisi emisinya atau energinya, penggunaan energinya gitu ya. Nah, ini memang lebih strategis untuk mereka membayar kelebihan karbon yang sudah di-set. Misalkan katakanlah untuk PLTU gitu ya, untuk membangkit listrik tenaga uap atau dari batu bara, kamu batas emisinya tiap tahun misalkan 100 ton misalkan atau berapapun itu nanti ya, saya gampang sangat 100 aja gitu ya. Terus tapi tiba-tiba kalau misalkan kita mau PLN misalkan katakanlah mau nurunin atau tetap di 100, itu tarif listrik bakal naik gitu misalkan 2 kali lipat katakanlah, karena investasi energi terbarukan di Indonesia masih cukup nggak semurah itu. Dari sisi ya banyak macamnya gitu ya. Jadi mereka terpaksa harus mengoffsetkan karbonnya atau membeli karbon dari sektor lain, dari industri lain gitu ya, atau dari perusahaan lain. Katakanlah emisinya akhirnya untuk harga listrik yang tetap 130 gitu. Jadi dia harus punya kelebihan 30 ton untuk dia bisa kurangi gitu, atau dia kena denda gitu atau kena penalti yang lebih besar gitu. Jadi investasi yang untuk offsetting harusnya tetap lebih murah dibandingkan dengan bayar denda 30 ton itu tadi gitu misalkan. Nah, in a way ini adalah salah satu cara yang mungkin juga tetap harus diberikan opsinya gitu, tapi bukan jadi satu prioritas yang tadi saya bilang gitu. Jadi prioritas untuk mengurangi emisi karbonnya gitu. Nah, dan si perdagangan karbon ini juga biasanya diikuti oleh itu tadi. Jadi ada peraturan
batas ambang emisi karbon yang ditetapkan oleh pemerintah gitu ya untuk masing-masing industri itu berapa gitu. Dan Indonesia akan menerapkan ini di bulan Juni, harusnya di 1 April bulan lalu, tapi dimundurin ke bulan Juni dan dimulai dari sektor energi khususnya dari pembangkitan gitu. Jadi nanti pembangkit PLTU itu punya batas ambang emisinya tersendiri yang mana nanti kalau kelebihan lebih murah bayar atau beli offset dari yang lain dibandingkan dengan bayar denda atau penaltinya ke pemerintah gitu. Jadi ya di satu sisi ini juga bisa mulai setidaknya membantu mereka mengerem emisinya dan mulai investasi gitu. Kalau mau ya mereka invest di energi terbarukan kah di portofolionya atau pasang solar panel di industri baja misalkan. Jadi tidak langsung sih ini juga men-trigger perusahaan atau entiti tersebut untuk akhirnya investasi di energi terbarukan gitu atau untuk memenuhi batas ambang emisinya tadi gitu. Jadi memang banyak pro dan kontranya dan mungkin pandangan saya seperti itu sih, Sapaat. Tiap orang mungkin punya pandangan yang berbeda dan perspektif yang berbeda. Kalau teman-teman yang pro perdagangan karbon pasti bilang ya ini salah satunya cara gitu ya untuk bisa negara berkembang gitu untuk tetap melakukan pembangunan gitu ya tanpa harus mengorbankan ekonomi atau dan lain sebagainya. Jadi ya itu debat-debatnya sih. Mudah-mudahan menjawab ya, Sapaat. Baik Bang, terima kasih Bang. Oke, satu lagi mungkin sebelum saya maju atau lanjut, ini saya juga tadi sempat chat sama Pak Fakih untuk arrangement-nya mungkin nanti kita break dulu ya, nanti lanjutin lagi untuk sholat maghrib karena di sana jam berapa sekarang ya? Jam 5 ya, mau maghrib sebentar lagi gitu. Jadi disaranin nanti break dulu, habis itu nanti join lagi di 18.15 sampai selesai. Atau gimana teman-teman? Ya, saya ikut gimana Mas Lutfi mungkin bisa kasih ide. Kalau usulannya tadi Pak Fakih ada break dulu untuk maghrib dan makan mungkin 30 menit dari 17.45 sampai 18.15. Ya ini Iya, mungkin Mas. waktu yang Boleh tepat. break dulu aja. Di sini juga udah azan. Dan teman-teman di daerah lain kan juga banyak ya. Di Medan dan lain sebagainya. Oke, sip. Jadi nanti kita ketemu setengah jam lagi ya, melalui 18.15. tautan yang sama. Oke, kita istirahat dulu. Ya nanti kalau ada pertanyaan yang tiba-tiba kepikiran, mohon dicatat dulu nanti. Oke, ini saya log off dulu nggak apa-apa ya dari Zoom atau gimana biasanya, Mas Lutfi? Iya, nggak apa-apa Mas kalau mau. Oke, siap-siap. Oke, terima kasih. Sampai ketemu setengah jam lagi ya teman-teman. Terima kasih Mas. Mari.